wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan hidrologi, geomorfologi, dan geodinamika pada studi kasus di Sungai Code, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusumo, Kota Yogyakarta. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, mari kita mengenali dulu karakteristik dari Kali Code. Kali Code adalah salah satu sungai yang mengalir dan membelah kota Yogyakarta di bagian tengah, serta bermuara langsung di Samudra Hindia. Kali Code adalah salah satu objek kota Yogyakarta yang menjadi tumpuan ribuan orang untuk bermukim dan bekerja di bantarannya. Lokasi yang strategis menjadikannya menjadi pusat budaya, ekonomi, dan memiliki banyak hal yang bisa dikaji lebih dalam. Dikarenakan Sungai Code ini berasal dari Gunung Merapi yang gunung berapi yang sangat aktif, maka sungai ini seringkali mengalami banjir lahar. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi penjelasan pertama, yaitu kondisi hidrologi. Seringkali perubahan lahan terbangun untuk memenuhi kebutuhan fasilitas fisik kota yang cepat, seperti bangunan, jalan, dan tempat parkir. Kondisi ini akan merubah fungsi lahan sebagai satu kesatuan dari proses hidrologi, yakni lahan-lahan yang awalnya menyerap air akan menjadi kedap air. Pada kondisi hidrologi, permukaan akan mempengaruhi perubahan fungsi lahan, perencanaan, pemilihan lokasi dan biaya, daya tahan, dan bahkan keamanan struktur teknik. Kondisi hidrologi ini pada dasarnya akan mempelajari tentang air tanah. Nah, selanjutnya yaitu pada hasil analisis penggunaan lahan di lokasi studi, khususnya di Das Code pada Jalan Paridan M. Noto, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusumo, Kota Yogyakarta, selama kurun waktu 5 tahun ini tidak mengalami perubahan. Bisa kita lihat, ini adalah studi lokasi yang kita ambil pada tahun 2020, dan kita juga melihat di tahun 2015 di mana penggunaan lahan masih tetap sama. Kemudian pada kawasan Das Code ini memiliki kepadatan permukiman yang lumayan tinggi. Nah, pada bagian depan jalan raya itu adalah pertokoan, di mana yaitu toko bengkel yang berjejer-jejer, sedangkan pada bagian belakang adalah bagian permukimannya. Data di cekungan air tanah atau CAT Yogyakarta dan Sleman sebelum tahun 2002 itu mempunyai kedalaman muka air tanah dangkal, yaitu di wilayah yang berkisar 0 sampai 10 meter. Nah, sedangkan setelah meneliti lagi pada tahun 2011, hasil pengamatannya mendapatkan pada Kecamatan Gondokusumo ini memiliki kedalaman berkisar 15 sampai 20 meter. Nah, hal ini disebabkan oleh pemanfaatan air tanah yang cukup besar oleh masyarakat, khususnya karena digunakan sebagai wilayah permukiman dan juga dipengaruhi oleh aspek topografi secara lokal. Pembahasan kedua yaitu kondisi geomorfologi. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, saya akan sedikit mengulas tentang kondisi geomorfologi. Kata geomorfologi itu memiliki arti geo yaitu bumi, morfo yaitu bentuk, dan logi adalah sebuah ilmu. Jadi, geomorfologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang bentuk bumi. Nah,
pada kota Yogyakarta ini merupakan bagian dari Satuan Morfologi Kaki Gunung Api Tengah Merapi. Nah, pada umumnya kondisi daerah ini yaitu relatif sama dengan kemiringan lereng yang relatif sama dari utara dan selatan. Kota Yogyakarta hanya memiliki satuan geomorfologi berupa daratan pluvio-vulkanik yang merupakan hasil dari proses pengendapan material vulkanik yang berasal dari Gunung Api Merapi. Nah, di sini pada proses-proses geomorfologi yang pada wilayah kota Yogyakarta adalah pada proses pelapukan, erosi permukaan, runtuhan, dan longsoran pada tebing-tebing sungai. Nah, letak Sungai Cede yang berhulu langsung dari Gunung Merapi ini nyatanya pernah mengalami banjir lahar dingin. Banjir lahar dingin ini dikarenakan karena letusan Gunung Merapi pada tahun 2010. Nah, dari letusan gunung api itu telah mempengaruhi kondisi geomorfologi khususnya pada wilayah bantaran Sungai Cede, tak terkecuali pada wilayah studi kasus. Untuk itu, apa sih perubahan geomorfologi yang terjadi setelah letusan gunung berapi? Bisa kita lihat gambar di samping ini adalah banjir lahar dingin yang pernah terjadi pada Sungai Cede pada letusan gunung berapi tahun 2010. Nah, di mana ini banyak talut yang rusak karena banyaknya material maupun lahar yang mengalir di Sungai Cede. Dari peristiwa gambar di samping, nah dari kondisi peristiwa yang pernah dialami pada bantaran Kali Cede ini telah mempengaruhi kondisi morfologi. Yang pertama yaitu didapatkan hasil perbandingan bahwa titik ketinggian dasar sungai pada tahun 2002 sampai 2011 ini telah mengalami pendangkalan 1-5 meter akibat sedimentasi material. Nah, perubahan kedua yaitu pada perubahan konfigurasi penampang melintang dasar sungai yang semakin ke arah hilir akan semakin tebal dengan lebar sungai yang juga akan semakin lebar. Nah, pola alur berkelok ini juga memiliki ketinggian yang lebih rendah pada kelokan sebelah luar akibat pengikisan dasar sungai, dan kelokan sebelah dalam lebih tinggi karena proses sedimentasi. Pada perubahan kondisi yang ketiga yaitu pengikisan dasar sungai hingga tebing sungai sehingga timbulnya kerusakan berupa tanggul yang berada di kelokan sungai, longsor dan tergerus. Oke, selanjutnya yaitu pada kondisi geodinamika. Nah, kondisi geodinamika ini berperan dalam menjelaskan sejarah pembentukan bumi, perubahan dan penciptaan kembali dari suatu benua dan lautan, pembentukan geologis suatu wilayah, gugusan pegunungan dan lembah sungai, dan penelitian tentang cadangan hidrokarbon dan semua mineral yang terkandung dalam bumi. Intinya, pada geodinamika ini akan berperan dalam menjelaskan proses pembentukan maupun proses perubahan dari peristiwa yang ada di bumi, khususnya pada geologi. Nah, pada kondisi geodinamika di
Das Sungai Code ini telah mengalami perubahan dikarenakan bencana alam, yaitu luapan dari banjir bandang akibat letusan Gunung Merapi, di mana mengakibatkan 898 rumah yang terendam dan sebanyak 5.734 penduduk yang tersebar di 47 RW dievakuasi. Nah, hal ini juga berdampak langsung pada penurunan kualitas dan tingkat kenyamanan lingkungan. Selain itu, banjir lahar dingin telah mengancam keselamatan penduduk sekitar bantaran sungai karena membawa material yang berfungsi merusak permukiman warga pada sepanjang aliran sungai. Nah, sejak peristiwa itu ternyata memunculkan kesadaran yang tinggi dari masyarakat wilayah pada masyarakat khususnya di yang tinggal di pemukiman bantaran Sungai Code ini. Nah, guna beberapa strategi yang berfungsi dalam memperkuat ketahanan di Sungai Code seperti perawatan bantaran kali dari sampah dan melakukan pengerukan dasar sungai. Nah, selanjutnya di sini saya coba memberikan gambaran tentang kondisi studi lokasi pada 5 tahun terakhir yang dapat kami kumpulkan dari sumber citra satelit. Yang pertama ini pada tahun 2015 bisa dilihat lebar sungai cukup lebar dan kondisi permukiman sudah mengalami dan kondisi permukiman yang cukup padat. Nah, ini pada tahun 2007 di mana lebar sungai sedikit mengecil dan terjadi pengikisan sungai. Pada tahun 2019 bisa kita lihat Sungai Code memiliki lebar yang semakin mengecil dan di sini sudah banyak kesadaran yang tinggi masyarakat dengan menanam pohon di bantaran Sungai Kali Code. Nah, ini pada tahun 2020 yaitu tahun terbaru